Teman-teman, ini ada mobil Mitsubishi Galant ya. Ini dimana saya mau ganti dia punya oil pan. Oil pan ini maksudnya ini seperti ini. Saya bisa tunjukin. Ini dia punya oil pan yang baru. Ini dia punya yang baru ini. Bisa dilihat dengan jelas. Bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada juga dia punya gasket. Saya ambil nih, baru juga. Atau dia punya packing ya, namanya packingnya. Saya ambil dulu dia punya packing ini. Saya coba ini bentuk packingnya seperti ini. Nah, ini apa namanya? Packingnya oke, Velcro ya. Ini packingnya Velcro yang saya pakai. Terus ini dia punya oil pan ini saya cocokin dulu, dia punya packing sama nggak, match nggak. Kayaknya sepertinya pas ya. Kalau dilihat bentuknya ya, cocokin dengan lubang-lubangnya ya, ini cocok nih. Seperti di sana itu cocok juga nih. Kan begini bentuknya. Seperti ini. Ya. Jadi kalau saya ambil nah, ini saya mau ganti oil pan-nya ini atau penutup apa ya? Ya tangki apa ya? Tangki oli ya bahasanya. Nah, itu di bawah ini lagi-lagi apa Mitsubishi Galant ini tahun 2012 ya. Nah, kalau saya masuk ke under nih atau di bawah mobil, ke bagian bawah mobil nih. Nah, seperti sebentar dulu ya, saya siapin kunci-kunci saya dulu. Ini saya ambil kunci-kunci saya dulu. Saya lihat-lihat kunci dulu. Kunci sebetulnya saya butuh kunci 10 mm sama kunci apa ya, kunci 14, tapi saya ambil di bagian bawah sini. Oh ya, ini saya sudah punya. Oke, udah saya punya kunci-kunci ini kali sini. Kunci 14. Oh ya, oh yang ini kali 11 mm. Oh sini. Oh ya, ini saya sudah dapat nih kuncinya. Ini ada kunci 14 sama 17 ya. Jadi kita harus pakai yang agak panjang seperti ini. Ya, bisa kita juga pakai kunci yang bisa di-adjust. Kalau ini bisa di-setel kuncinya ya. Bisa ratchetnya kita bisa di apa namanya, kalau mau kunci bisa ketahuan berapa kuat kita kunci. Ini bisa di setel di sini. Ini ada adjusternya di sini nih. Nih. Bisa kan kelihatan di situ ada dia punya ukuran tuh. Mau berapa kekuatannya, berapa pound bisa kelihatan di sini, bisa diatur. Tapi biasanya saya nggak pakai begini, saya cuma pakai perasaan, masih pakai cara alam, pakai hati aja. Nah, ini saya mau tunjukin di sini teman-teman. Ini saya sudah di bawah kolong mobil. Tuh, kalau saya bisa ambil gambar seperti ini. Ini dia punya apa namanya? Ini oil pan-nya yang ini. Atau ya tangki olinya, ya Carter ya, bahasa Inggrisnya ya Carter atau oil pan. Ya seperti ini dia punya model ya. Ini sudah bentuknya, ini sudah coba teman-teman lihat ini udah bocor di sininya nih. Ini karena sudah termakan usia kali ya ini. Jadi ya, coba lihat bentuknya ini seperti ini. Kalau saya ketok-ketok ya, kalau ketok-ketok mungkin dia punya bentuknya seperti ini. Nih, udah keratan nih, udah karat tuh, udah pada jatuh-jatuh kan. Jadi jangan lupa kalau mau kerja di bawah kolong mobil begini, jangan lupa pakai kacamata ya.
kacamata pelindung. Jadi ada banyak keratan yang jatuh nih seperti ini. Nih, wudu, tuh kan. Ini udah, ya makanya ini sudah bagian sini. Jadi kan panjang, bentuknya panjang seperti ini. Ya, dari sini, sisi sini sampai ke ujung sana dia. Sampai ke ujung sini. Nih batas-batasnya sampai di sini. Ya. Nah, ini saya sudah cari dia punya dia punya bocor itu daerah sini nih. Ini ada oli, seperti ada oli keluar tuh dari sini. Tuh kan lepas tuh. Tuh lepas tuh, bocor dari sini nih. Nah, ini sudah bocor nih, leaking. Udah tipis sekali nih. Nah, itu saya mau ganti. Tapi ini saya jelasin dulu ya. Ada baut-bautnya yang harus saya buka di atas ini. Ini bautnya yang saya harus buka ini. Kalau saya tunjuk dengan ini kunci ini, bautnya tuh ada di sekitar sini nih. Nih, kelihatan ya. Kelihatan nggak dia punya kunci saya ini? Tersembunyi ya. Sorry saya enggak. Jadi ada baut-baut. Ini baut 10 ada banyak tuh di pinggiran sini nih. Ini daerah atas sini, terus daerah sini juga ada baut 10 tersembunyi di atas sana tuh baut 10. Itu di pinggir-pinggir sana ada baut 10 itu kan, 10 mm tuh sepanjang pinggiran itu. Di sini juga. Nah, itu baut 10 sepanjang sini. Nah, ini baut ini juga kurang lebih ada berapa buah ya. Terus kalau di sisi sini, maaf ini kurang jelas kelihatan karena di bawah mobil ya. Nah, kalau di sisi sini ini kita harus buka baut ini karena ada beberapa baut yang tersembunyi di pojok sana nih. Ini ada baut tersembunyi di pojok sini, ada dalam sini ada dua tersembunyi dalam. Nah, kita harus, kalau kita ambil, jadi kita harus lepas ini baut ini. Sama ini buat 14 mm, sama yang baut di pojok sana juga ada baut 10 mm. Yang ini sama yang ini satu. Mana ini. Nah, jadi kita harus lepas ini kan. Jadi kita jangan lupa harus lepas ini dan ini. Ini saya sudah kendorin ini karena panjang bautnya, jadi saya sudah kendorin dulu gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, saya sudah mengerjakan, saya ada kunci 10 tadi, saya kunci sama kunci 14 saya sudah membuka ini duluan. Ya, oke. Pertama-tama teman-teman, ini kita harus buka ini baut ini juga dulu, kita harus buang olinya ya. Kita harus lepas baut ini untuk kita keringkan dia punya oli dulu. Kita keringin dia. Nah, itu olinya sudah kita tampung dia ini olinya dulu. Kita tampung di tempat seperti ini ya. Nah, itu ada tempatnya. Kita keringin dia kan. Seperti itu. Nah, sudah kering itu kan. Nah, sudah kering itu oli-olinya. Nah, sambil menunggu oilnya itu kering, kita sudah bisa buka dia punya baut-baut yang ada tadi itu. Saya coba kerjakan dari sisi sana itu. Ini kelihatan. Ini kan sekali lagi oil pennya, kalau saya ambil gambar yang kecil, bentuknya kecil seperti ini modelnya tuh. Nih, jadi oil pennya ini ke sana saya buka. Nah, saya akan coba perbesar lagi seperti ini ya.
Jadi saya mau kerjakan sekali lagi dari ujung sana.
Deras banget. Kelamaan tadi. Karena udah kelamaan kelihatan. Aduh. Kelamaan. Palu dia. Oke.
Finally teman-teman, ini sudah kelepas dia punya apa namanya, dia punya oil pan. Nih, oil pannya sudah kelepas, tapi ternyata kerjanya luar biasa. Ini agak ribet sebab saya harus buka ini sambungan ini juga, knalpot ini saya lepas ini. Mau tidak mau saya harus lepas karena tidak bisa cabut begitu. Sebab ada yang mungka ini apa yang ganjal ya. Ini yang ganjal nih. Jadi ini batas apa namanya pinggirannya, tapi di bawah itu aku pikir sudah sejajar dengan ini. Dengan batasan ini ternyata ada tonjolannya seperti ini. Coba kalau dilihat ya. Jadi kita nggak bisa lepas begitu dia punya pen itu, dia punya kartu itu lepas, nggak bisa langsung copot keluar, tidak bisa. Jadi harus turun ke bawah lagi. Nah caranya ini kan keganjal tadinya begini. Keganjal seperti ini tadinya kan begini nih. Keganjal. Jadi mau tidak mau saya lepas ini. Nah sudah lepas ini, kemudian ini di atas juga ini baut ini saya lepas. Nih, ini sambungan kalau saya ambil deh. Ini kan sambungan sana. Ini saya lepas. Ini juga mau, ini tadinya saya mau pikir mau lepas di sini, tapi ini bautnya kayaknya sudah mau nggak kuat ini kayaknya. Kalau kita paksa ini akan apa namanya akan dull gitu, akan loss. Jadi mau tidak mau saya lepas ini, terus lepas bagian atasnya. Di bagian atas sana. Nih saya ambil dia punya apa namanya, dia punya ini mau tidak mau saya ambil lepas bagian atas ini. Saya lepas dia punya exhaust ini, lepas baru dia turun ke bawah, baru bisa lepas. Nah demikian teman-teman, jadi saya sudah nggak apa namanya tunjukin buat teman-teman apa namanya mau pasang kembali, karena saya sudah sudah copot ini. Saya sudah bersihin tadi. Saya bersihin pakai ini apa namanya, pakai kalau bisa pakai semacam pisau gitu untuk, atau bisa digunakan amplas yang halus gitu. Mana itu amplas yang saya pakai tadi? Kayak ada amplas saya gosok-gosok gitu untuk bersih dia punya pinggir-pinggiran ini. Ya, ini sudah cukup bersih teman-teman, kalau bisa dilihat seperti ini. Udah bersih sampai di ujung sana. Jadi tinggal saya pasang dia punya packing kembali. Nah,
Nah, rupanya sudah selesai. Sudah saya pasang semuanya, ini sudah kelihatan mantap, ini kelihatan nih. Sudah terpasang dengan rapi. Ini juga saya sudah pasangin. Ini sudah saya sambungin kembali. Di sini di atas, bagian atas juga saya sudah pasang. Jadi ya seperti ini, sudah baru, modelnya sudah lumayan bagus ini. Nah, saya naik ke atas. Lumayan ribet sih. Nah, di sini ini saya sudah pasangin semuanya, ini saya sudah pasang kembali, sudah oke, sudah kepasang. Tadinya kan dilepas. Saya double check aja, semua sudah kuat nih. Sudah oli juga saya sudah coba cek oli, sudah saya tambahin olinya kembali. Nah, olinya sudah cukup bagus. Ya. Nah, seperti itu. Tinggal ini saya lepas di sana. Sudah kunci. Ya, lumayan ribet kerjaannya sih. Kalau pada mobil-mobil yang lain kita tidak harus lepas dia punya exhaust ini, exhaust manifoldnya ini. Yang lain bisa tanpa harus lepas knalpot yang di bawah itu, tapi cuman buka baut-baut yang ada di samping-sampingnya. Tapi ini agak ribet kayaknya. Ya itulah, ini yang bekasnya. Saya coba lihat bekasnya di sini. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman, bekasnya. Jadi ini sudah nggak, biar juga ditambal ini udah nggak bisa, ini nggak bisa. Kuasnya lubangnya di mana-mana ini. Jadi sudah nggak bisa kepake lagi, nggak layak. Ya udahlah. Sudah selesai. Tinggal saya coba, uji coba, saya hidupin mobilnya. Tapi saya lap tangan dulu. Saya coba hidupin mobilnya. Nah, kayaknya hidup enggak mobilnya. Saya coba hidup. Saya lihat mobilnya jalan. Saya coba cek di bawah ada bocor enggak yang saya pasang tadi. Ini sudah enggak ada bocor. Oke, selesai kerjanya, nggak bocor.